Yang pertama yang harus kita waspadai, masalah Chevrolet Captiva diesel bekas yang umumnya terjadi adalah, jadi sebelum membeli Chevrolet Captiva diesel bekas, yang harus diperhatikan pertama adalah maka biaya perbaikannya pun bisa menyentuh kisaran 45 jutaan. Nah, mau kita mengabaikan atau memang kita sudah cukup punya uang untuk membayar biaya overhaul? Nah, yang terakhir, masalah Chevrolet Captiva bekas pada umumnya adalah pada bagian Halo semua, balik lagi di channel gua Hardy G. Di video kali ini gua mau ngebahas soal masalah-masalah yang biasa atau yang harus kita waspadai terkait dengan Chevrolet Captiva diesel. Ya, kenapa gua ngebahas ini? Karena banyak banget yang DM ke gua, juga banyak di kolom komentar yang nanya, "Bang, kira-kira apa sih masalah yang paling umum terjadi di Chevrolet Captiva diesel?" Nah, kali ini gue coba merangkum dari beberapa hasil diskusi dengan teman-teman pengguna badak diesel, juga dari obrolan gue sama beberapa montir yang biasa pegang Captiva diesel. Karena kita tahu bahwa Captiva ini rata-rata pasti penggunaannya lebih dari 5 tahun. Bahkan untuk mobil keluaran terakhir seri Captiva di tahun 2018 juga hampir menyentuh di 5 tahunan ya. 2018 terakhir kalau salah ya 19, 20, 21, 22 ya, nyaris 5 tahun ya. Dan ketika mobil penggunaannya sudah lebih di atas 5 tahun, banyak hal yang harus kita waspadai yang berhubungan dengan part-part atau hal-hal yang kira-kira bisa membuat kendaraan kita bermasalah ya, terutama atau mobil yang sudah lebih dari 10 tahun. Jadi kita harus benar-benar tahu apa saja sih kira-kira kendala umum yang terjadi gitu ya, terutama di mobil Chevrolet Captiva diesel ini. Yang pertama yang harus kita waspadai, masalah Chevrolet Captiva diesel bekas yang umumnya terjadi adalah pada bagian wiring harness yang rusak. Kerusakan ini umumnya disebabkan karena faktor usia pakai, karena pengaruh dari mesin panas. Sehingga kualitas kabel sudah rusak dan memang harus sudah saatnya diganti. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin akan merusak pada komponen-komponen lainnya. Jadi sebelum membeli Chevrolet Captiva diesel bekas, yang harus diperhatikan pertama adalah kondisi kabel harnessnya. Sebab komponen ini berkaitan dengan sensor-sensor yang ada di dalam mobil Captiva. Jadi kalau sudah mengalami kerusakan, baiknya langsung diganti untuk menghindari mobil mengalami kerusakan yang lebih parah. Dan sebagai informasi, wiring harness atau bahasa Indonesianya sering disebut dengan kabel bodi adalah salah satu komponen kendaraan yang merupakan serangkaian kabel atau sirkuit yang digabungkan dalam satu rangkaian dan berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ataupun sinyal dalam suatu kendaraan bermotor. Masalah Chevrolet Captiva diesel bekas ini selanjutnya masih berkaitan dengan sistem kelistrikan, di mana kondisi fuse box atau kotak sikring yang karatan alias korosi. Jika kerusakan pada komponen ini dibiarkan, tentu akan menyebabkan sistem kelistrikan mobil tidak optimal. Bahkan jika sudah parah, mobil Chevrolet kita bisa mogok. Yang ketiga, masalah berikutnya adalah oli mesin cepat habis. Hal ini disebabkan biasanya karena pemilik tidak teratur mengganti oli mesinnya. Alhasil, kinerja mesin menjadi tidak optimal dan imbas buruknya komponen di dalam mesin itu bisa rontok. Memang di buku manual tertera penggantian oli mesin itu setiap 10.000 km. Namun begitu, untuk iklim di Indonesia sebaiknya mengganti oli mesin pada Captiva diesel setiap 5.000 km. Hal tersebut tentunya agar mesin lebih aman. Jadi sebaiknya ganti oli mesin setiap 5.000 km atau 6 bulan sekali, mana yang lebih duluan tercapai. Selain itu, pemilik mobil ini juga harus rajin cek
volume oli, dan ini yang paling jarang banget dilakukan. Ya, kadang-kadang kita ya mengecek itu ya ketika ada trouble ataupun ketika waktu penggantian oli. Jika dirasa menurun volume olinya, kita bisa menambahkan oli lagi. Dan kalau ini sudah rusak, biaya overhaul mesin ya, jika memang sudah mengalami kerusakan, itu ada di sekitaran 15 jutaan. Namun jika kerusakannya sudah cukup parah, maka biaya perbaikannya pun bisa menyentuh kisaran 45 jutaan. Nah, mau kita mengabaikan penggantian oli atau memang kita sudah cukup punya uang untuk membayar biaya overhaul? Yang keempat adalah karet kaki-kaki aus. Ya, yang namanya mobil bekas dan umumnya sudah di atas 5 tahun atau di atas 8 tahun, tentunya bagian kaki-kaki dari Chevrolet Captiva diesel ini juga harus diwaspadai kondisi karet-karet yang sudah aus. Captiva yang juga harus diperhatikan adalah shock breaker dan karet-karet seperti engine mounting, busing kaki-kaki, itu yang benar-benar harus juga kita perhatikan. Shock breaker belakang menjadi kasus khusus untuk Captiva karena fitur self leveling yang biasanya bermasalah ketika kilometer kendaraan sudah mulai tinggi. Selain itu, perhatikan juga bagian karet-karet busing, ball joint, tie rod, busing arm, dan bagian karet-karet kaki-kakinya. Itu yang berhubungan dengan karet kaki-kaki aus. Nah, yang terakhir, masalah Chevrolet Captiva bekas pada umumnya adalah pada bagian injektor common railnya, ya, atau injektor common rail yang bermasalah. Penyebab umumnya adalah pemilik mobil mengisi bahan bakar dengan biosolar alias solar bersubsidi. Ini juga banyak banget yang jadi pertanyaan. Ya, walaupun ada solusinya, bisa menggunakan aditif misalnya. Tentunya kalian bisa memilih aditif yang menurut kalian atau dipercaya menurut kalian bisa membantu menaikkan kadar biosolar atau solar bersubsidi kalian. Mesin Chevrolet Captiva ini sudah menggunakan teknologi common rail. Jadi kalau mau isi solar ya minimal Dexlite ya, agar kinerja mesin menjadi optimal. Walaupun yang direkomendasikan adalah Pertadex. Meski begitu, jika kerusakannya tidak parah, ya, kerusakan injektor common railnya, komponen tersebut bisa dibersihkan, bisa diperbaiki dan dikalibrasi ulang. Biasanya kisarannya sekitar 400 sampai 600 ribuan, tergantung di mana biasanya ya, karena ada yang murah, ada juga yang cukup mahal. Dan itu teman-teman masalah-masalah yang patut kita waspadai untuk mobil Chevrolet Captiva, khususnya yang diesel. Ya, karena banyak banget pertanyaan soal hal tersebut. Ya, mungkin buat teman-teman yang menggunakan badak, ya, badak diesel terutama yang tidak gua sebutin tadi gitu ya. Mungkin ternyata ada beberapa masalah juga yang harus diwaspadai selain dari 5 hal yang tadi gua sebutin gitu ya. Karena gua coba merangkum dari berbagai macam diskusi dengan beberapa pengguna badak diesel gitu ya. Boleh silakan teman-teman kasih masukan di kolom komentar biar bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang baru meminang badak ataupun buat teman-teman yang pengen banget punya badak diesel. Gitu ya. Silakan tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi supaya badak-badak yang kita gunakan itu bisa sehat sentosa. Ya, tentunya nyaman selalu dikendarai gitu ya, tidak ada masalah gitu dan jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai di sini video gua kali ini. Jangan lupa buat like, komen, share dan subscribe channel YouTube Hardy G. Sampai ketemu di video gua berikutnya. Bye.